Hai, back with me Kenny Rao. Tadi kita sudah lihat video sebelumnya di mana saya berlatih bersama Arsa, dan sekarang saya akan berlatih bersama Aira untuk rutinitas IGP 3. Nah, yang akan saya latih atau saya kerjakan sore hari ini hanya bermain di rutinitas retrieve on flat, retrieve over the hurdle. Untuk sementara retrieve over a scaling wall saya tidak kerjakan karena bisa teman-teman lihat papannya hancur lebur, tapi itu papannya yang rusak, besi-besinya masih oke, nanti akan saya perbaiki. Dan memang terus terang saya tidak khawatir dengan Aira untuk urusan lompat karena memang dia jago lompat. Jadi yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman di IPO 3 atau IGP 3 untuk rutinitas retrieve on flat, dumbbell yang digunakan adalah seberat 2 kilo. Nah, kalau di IGP 1 650 gram, di IGP 2 1 kilo, di IGP 3 2 kilo. Tetapi kalau untuk rutinitas yang retrieve over hurdle, lompat 1 meter, dan scaling wall tetap menggunakan 650 gram untuk IGP 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana saya mengajari Aira untuk peralihan dari dumbbell yang ringan ke dumbbell yang berat? Biasanya ada beberapa anjing yang begitu kita sudah masuk ke IGP 3, latihan dumbbell IGP 3, ada anjing yang agak kaget begitu dia mengambil dan hendak mengangkat dumbbell ini karena berat. Nah, saya akan perlihatkan pada teman-teman biasanya saya berlatih seperti apa proses untuk mengajari atau memperkenalkan dumbbell yang seberat 2 kilo ini, baru nanti saya ajarkan retrieve on flat.
melatih anjing itu harus berani jorok. Walaupun ini kenal udah dia, tapi nggak apa. Biasanya saya pakai vest training. Jadi bola itu ada bukan di sini saya, tapi di baju sih. Di depannya baju ini, kaos ini, baru ada vest training yang menahan. Itu tadi ada beberapa proses saya ajari dia untuk belajar hold dan belajar comfort position. Nah, sekarang saya akan coba untuk melempar dumbbell. Lihat. Ini tadi cara memberikan reward. Kalau teman-teman kesulitan menaruh di sini atau di ketek, kalau biasa pakai vest mungkin bisa taruh di sini. Ya, ya, pelan, out. Dan untuk dumbbell, lempar dumbbell 2 kilo ini tidak perlu terlalu sering, mungkin 1 atau 2 kali kalau bagus selesai, karena kasihan lagi. Nih. Beri. Siap. No. Naik. Flat. Out. Flat. Nah, kalau dia mengambil karena dia tahu saya harus memberikan koreksi yang tegas kepada dia bahwa itu hal yang salah. Karena tadi dia sudah tahu ada bola di sana, mungkin saya akan kantongkan saja. Nah, itulah fungsinya alat-alat latihan yang benar. Kebetulan hari ini saya tidak pakai alat yang benar. Push. Bering. Iya. Up. Flat. Jadi kalau saya lempar atau kita lempar dumbbell dan miring di ujian, boleh minta izin dengan juri untuk mengambil kembali. Tetapi anjing harus tetap berada dalam posisi duduk seperti itu.
Nah, jadi di sesi latihan juga kita ajarkan hal-hal seperti ini. Jadi nggak harus selalu benar lempar dumbbellnya. Karena di ujian saat kita berjalan mengambil dumbbell dan anjing itu berdiri berjalan mendekati hurdle, tetapi masih di jarak ini, maka sudah ada pengurangan nilai sebanyak 4 poin kalau saya tidak salah, 3 atau 4 poin. Tetapi kalau dia mengikuti kita berjalan ngambil dumbbell, maka rutinitas ini sudah 0. Nah, jadi ini hal-hal penting yang mungkin tidak tertulis di buku panduan FCI. Nah, tapi ini hal yang sangat penting buat teman-teman tahu. Harus belajar melatih hal-hal seperti ini juga, ya. Karena saat anjing kita berjalan mengikuti kita mengambil dumbbell sudah 0 nilainya. Jadi sangat penting. Maka ini saya juga tetap meminta Aira untuk sit. No, sit. Up. Break. Up. Yeah. No. Break. Yeah. Out. Satu hal lagi yang juga sangat penting dan secara tidak sengaja kebetulan terjadi pada barusan, di mana anjing melompat mengambil dengan bagus, lompat kembali, tetapi begitu comfort position, Aira melepaskan dumbbell. Oke. Jika ini terjadi di ujian, si anjing melepaskan dumbbell di hadapan kita, kita sebagai handler tidak boleh mengambil dumbbellnya. Jika kita mengambil dumbbellnya, maka rutinitas ini juga 0 nilai. Bayangkan 15 poin total langsung minus 15 jadi 0. Lalu yang harus dilakukan apa? Kita sebagai handler memerintahkan kembali anjing untuk bring agar dia mengambil dan comfort position di hadapan kita seperti yang barusan saya kerjakan dengan Aira. Nah, di sini saya tahu kenapa dia melepas dumbbell, itu karena dia tahu ada bola yang mungkin tidak ada di sini, mungkin di mana saja, jadi dia ingin mencari. Tetapi saya harus memperbaiki masalah ini di sesi yang sama, yaitu mengajari dia untuk lompat kembali, tetap menggigit dumbbell di hadapan saya. Kita lihat. Tes, biar tes. Karena jika saya berhenti melatih ini sekarang langsung masuk kandang, maka dia belajar untuk kedepannya dia boleh melepaskan dumbbell itu. Biar. Iya. Up. Nah teman-teman, tadi saya melempar dumbbell juga miring ke kiri, tapi saya mencoba. Nah ini juga hal penting juga buat teman-teman belajar, bahwa yang pertama tadi kita melempar miring, anjing diminta untuk duduk dan kita mengambil. Yang kedua, kita juga boleh belajar untuk melatih miring, di mana anjing melihat atau mungkin tidak melihat dumbbell itu jatuhnya di mana. Kita minta dia lompat, karena jika posisi miring biasanya anjing kembali tidak akan melompat. Tapi di sini kita mengajari anjing untuk walaupun miring, walaupun tidak terlihat, kamu harus cari, kamu ambil, dan yang penting harus tetap lompat kembali. Nah,
Lalu kenapa saya tidak memberikan reward? Karena tadi saat balik dia ada menyentuh di kaki belakangnya kalau saya tidak salah. Maka saya ulang sekali lagi supaya lebih baik baru selesai latihan. Nah, itulah sedikit sharing saya latihan dengan Aira untuk rutinitas retrieve ini. Semoga bermanfaat. Tetap berlatih, tetap semangat. See you in trail. Bye bye.